Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristina Cempakasari dan rekan saya Melinda Ika Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang keputusan penganggaran modal. Adapun submateri yang akan kita pelajari yaitu yang pertama penganggaran modal perencanaan investasi, yang kedua arus kas yang didiskonto, yang ketiga keputusan preferensi peringkat proyek investasi, dan kemudian pendekatan lain terhadap keputusan penganggaran modal. A. Penganggaran modal perencanaan investasi. Keputusan penganggaran modal khusus. Jenis-jenis keputusan penganggaran modal meliputi yang pertama, keputusan penurunan biaya. Misalnya, apakah peralatan baru ini harus dibeli untuk menurunkan biaya? Kemudian yang kedua, keputusan ekspansi. Contohnya, apakah suatu pabrik baru, gudang, atau fasilitas lain harus dibeli untuk meningkatkan kapasitas atau penjualan? Kemudian yang ketiga, keputusan pemilihan peralatan. Contohnya, dari beberapa mesin yang tersedia, manakah yang harus dibeli? Kemudian yang keempat, keputusan membeli atau menyewa. Contohnya, peralatan baru harus dibeli atau disewa. Dan yang terakhir, keputusan penggantian peralatan. Contohnya, peralatan lama harus diganti sekarang atau nanti. Keputusan penganggaran modal cenderung dibagi ke dalam dua kategori besar. Yang pertama, keputusan penyaringan. Keputusan penyaringan ini berkaitan dengan apakah proyek yang diusulkan ini memenuhi beberapa standar penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk contohnya, suatu perusahaan mungkin mempunyai kebijakan menerima proyek jika proyek tersebut menjanjikan imbal hasil sebesar 20% dari investasi. Kemudian, untuk kategori yang kedua, keputusan preferensi. Ini berkaitan dengan pemilihan yang mempertimbangkan beberapa mesin yang berbeda untuk menggantikan mesin yang ada di bagian perakitan. Pilihan mesin mana yang akan dibeli adalah keputusan preferensi. Selanjutnya B. Nilai waktu dari uang. Investasi bisnis biasanya melibatkan imbal hasil selama periode waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu, dalam pendekatan keputusan penganggaran modal adalah penting untuk menggunakan teknik yang mengakui nilai waktu dari uang. Nilai dolar saat ini lebih baik daripada 1 tahun dari sekarang. Konsep yang sama diterapkan dalam pemilihan di antara proyek investasi. Proyek yang menjanjikan imbal lebih awal ini akan lebih dipilih daripada proyek yang menjanjikan imbal hasil lebih lama. Teknik penganggaran modal yang mengakui dua karakteristik bisnis tersebut adalah teknik yang melibatkan arus kas yang didiskonto. Subbab yang kedua yaitu arus kas yang didiskonto, metode nilai kini neto. Dua pendekatan untuk mengambil keputusan penganggaran modal dengan memakai arus kas yang didiskonto. Salah satunya adalah metode nilai kini neto dan lainnya adalah metode tingkat imbal hasil internal. Biasanya disebut metode tingkat imbal hasil yang disesuaikan waktu. Kemudian metode nilai kini neto. Menurut metode nilai kini neto, nilai kini dari semua arus kas masuk dibandingkan dengan semua arus kas keluar dari suatu proyek investasi. Selisih nilai kini dari kedua arus kas tersebut disebut nilai kini neto, yang menentukan apakah suatu investasi dapat diterima atau tidak. Kemudian, penekanan pada arus kas. Akuntansi laba neto didasarkan pada akrual yang mengabaikan waktu pada saat arus kas masuk atau keluar. Tetapi dalam penganggaran modal, waktu dari arus kas adalah penting. Nilai kini dari arus kas tergantung pada saat waktu terjadinya. Untuk alasan tersebut, arus kas yang terjadi difokuskan pada anggaran modal baik investasi, kecuali disebutkan untuk laba bersih akuntansi. Arus kas keluar khusus. Sebagian besar proyek mempunyai sedikitnya 3 jenis arus kas keluar. Yang pertama, mereka membutuhkan arus kas keluar segera dalam bentuk investasi awal di peralatan atau aset lainnya dan biaya pemasangan. Yang kedua, beberapa proyek mensyaratkan agar perusahaan melakukan ekspansi modal kerjanya. Yang ketiga, beberapa proyek memerlukan pengeluaran periodik, perbaikan dan pemeliharaan dan untuk biaya operasi tambahan. Selanjutnya, arus kas masuk khusus. Beberapa proyek juga mempunyai sedikitnya 3 jenis kas masuk. Yang pertama, suatu proyek biasanya akan meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya.
Yang kedua, arus kas masuk juga sering diterima dari menjual peralatan karena nilai sisanya pada saat proyek berakhir, meskipun perusahaan harus membayar untuk membuang peralatan yang bernilai rendah atau berbahaya. Dan yang terakhir, setiap modal kerja yang berkaitan dengan proyek tersebut dapat dikeluarkan untuk digunakan di lain tempat dan seharusnya diperlakukan sebagai arus kas masuk. Pengembalian investasi awal. Metode nilai kini neto secara otomatis menyediakan pengembalian dari investasi awal. Bila nilai kini neto positif, maka nilai proyek awal akan tertutup dengan kelebihan kas untuk mengompensasikan dana pengeluaran terkait proyek tersebut. Selanjutnya, asumsi yang menyederhanakan. Terdapat dua asumsi sederhana yang bisa dilakukan dalam analisis nilai kini neto, yaitu yang pertama, semua arus kas terjadi pada akhir periode. Dan yang kedua, seluruh arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek investasi dengan segera akan diinvestasikan kembali pada tingkat imbal hasil yang sama dengan tingkat diskonto. Selanjutnya, pemilihan tingkat diskonto. Nilai kini neto positif menunjukkan bahwa imbal hasil proyek melebihi tingkat diskonto. Nilai kini neto negatif menunjukkan bahwa imbal hasil investasi lebih kecil daripada tingkat diskonto. Dengan demikian, jika tingkat imbal hasil minimum yang disyaratkan perusahaan digunakan sebagai tingkat diskonto, maka proyek dengan nilai kini neto positif dapat diterima dan proyek dengan nilai kini negatif tidak dapat diterima. Arus kas yang didiskonto, metode tingkat imbal hasil internal. Tingkat imbal hasil internal adalah tingkat imbal hasil yang dijanjikan oleh suatu proyek investasi selama masa manfaatnya. Terkadang tingkat imbal hasil internal mengacu pada imbal hasil atas suatu proyek. Tingkat imbal hasil internal dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai kini arus kas keluar suatu proyek dengan nilai kini arus kas masuk proyek. Dengan kata lain, tingkat imbal hasil internal adalah tingkat diskonto yang akan menghasilkan nilai kini neto sebesar 0. Nilai sisa dan arus kas lainnya. Teknik yang baru saja didemonstrasikan bekerja sangat baik jika arus kas suatu proyek tiap tahun dapat diidentifikasi. Lalu bagaimana jika tidak? Sebagai contoh, bagaimana jika suatu proyek mempunyai beberapa nilai sisa pada akhir periode di samping arus kas masuk tahunan? Menurut keadaan ini, dibutuhkan proses yang sifatnya coba-coba untuk menemukan tingkat imbal hasil yang akan menyamakan arus kas masuk dengan arus kas keluar. Proses coba-coba ini dapat dilakukan secara manual atau dengan perangkat lunak komputer seperti spreadsheet yang melakukan perhitungan yang diperlukan. Menggunakan tingkat imbal hasil internal. Pada saat tingkat imbal hasil internal sudah dihitung, apa saja yang dilakukan manajer dengan informasi tersebut, tingkat imbal hasil interview dibandingkan dengan tingkat imbal hasil yang disyaratkan oleh biaya modal sebagai alat penyaringan. Biaya modal seringkali bertindak sebagai alat penyaringan yang membantu manajer menyaring proyek investasi yang tidak menarik. Alat ini digunakan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada apakah perusahaan menggunakan metode tingkat imbal hasil internal atau metode nilai kini neto dalam analisis penganggaran modalnya. Perbandingan metode tingkat imbal hasil internal dan metode nilai kini neto. Metode nilai kini neto mempunyai beberapa keunggulan penting dibandingkan dengan metode tingkat imbal hasil internal, yaitu yang pertama, metode nilai kini neto lebih mudah digunakan, dan kedua, metode tingkat imbal hasil internal membuat asumsi yang dipertanyakan. Nah, kedua metode ini mengasumsikan bahwa arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek selama masa manfaatnya sesegera mungkin diinvestasikan kembali ke tempat lain. Akan tetapi, kedua metode ini mempunyai dua asumsi yang berbeda mengenai tingkat imbal hasil yang diperoleh atas arus kas tersebut. Pengembangan metode nilai kini neto. Metode nilai kini neto dapat digunakan untuk membandingkan proyek investasi bersaing dalam dua cara. Cara pertama adalah pendekatan total biaya, dan cara lainnya adalah pendekatan biaya inkremental. Yang pertama, pendekatan total biaya. Pendekatan total biaya adalah metode yang paling fleksibel untuk membandingkan proyek-proyek yang bersaing. Baik, sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melinda.
Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh Christina Ella. Selanjutnya ada pendekatan biaya inkremental. Jika hanya dua alternatif yang dipertimbangkan, biaya inkremental menawarkan arah keputusan yang lebih sederhana dan lebih langsung. Tidak seperti pendekatan total biaya. Pendekatan ini memasukkan biaya dan pendapatan yang berbeda antara kedua alternatif yang dipertimbangkan dalam analisis arus kas diskonto. Baik, selanjutnya ada keputusan biaya terendah. Sebagai contoh, perusahaan yang tidak membebankan jasa pengiriman mungkin perlu mengganti jet eksekutif lamanya, atau mungkin mencoba menentukan apakah menyewa atau membeli armada untuk jet eksekutifnya. Dalam situasi ini, alternatif yang paling diinginkan adalah alternatif yang menjanjikan total biaya terendah dari perspektif nilai kini. Karenanya, hal tersebut disebut keputusan terendah atau least cost decision. Baik, selanjutnya ada arus kas tidak pasti. Arus kas masa depan seringkali tidak pasti atau sulit diestimasi. Contohnya biaya di depan atau upfront cost, peralatan otomatis dan peralatan berwujud, seperti penurunan biaya, operasi, dan biaya pemborosan yang lebih kecil, cenderung relatif mudah untuk diestimasi. Namun demikian, manfaat tidak berwujud seperti keandalan yang lebih besar, kecepatan yang lebih tinggi, dan kualitas yang lebih baik sulit untuk dikuantifikasi dalam perhitungan arus kas masa depan. Selanjutnya ada keputusan preferensi peringkat proyek investasi. Keputusan preferensi datang setelah keputusan penyaringan. Keputusan preferensi lebih sulit diambil daripada keputusan penyaringan karena dana investasi biasanya terbatas. Hal ini menyebabkan beberapa peluang investasi yang sangat menguntungkan dilewatkan. Keputusan preferensi sering disebut keputusan pemeringkatan. Jika terdapat pertentangan di antara kedua metode tersebut, maka yang terbaik adalah menggunakan metode nilai Gini neto yang tentunya lebih dapat diandalkan. Selanjutnya ada metode tingkat imbal hasil internal. Suatu proyek investasi dengan tingkat imbal hasil internal sebesar 18% lebih dipilih daripada proyek yang menjanjikan hanya 15%. Tingkat imbal hasil internal digunakan untuk membuat peringkat proyek. Selanjutnya ada metode nilai Gini neto. Nilai Gini neto suatu proyek tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan proyek lainnya, kecuali investasi proyek tersebut berukuran sama. Selanjutnya ada pendekatan lain dengan keputusan modal. Selain dalam pengambilan keputusan penganggaran modal yang digunakan dan dipilih oleh beberapa manajer, dalam bagian ini dibahas dua metode semacam itu yang dikenal sebagai pengendalian payback dengan tingkat imbal hasil sederhana atau simple rate of return. Kedua metode ini telah digunakan bertahun-tahun tetapi populasinya mulai menurun. Selanjutnya ada metode pengembalian. Metode pengembalian memusatkan pada periode pengembalian. Periode pengembalian atau payback period adalah lamanya waktu yang diperlukan suatu proyek untuk mengganti biaya awal dari penerimaan kas yang dihasilkannya. Selanjutnya ada metode tingkat hasil imbal sederhana. Metode tingkat hasil sederhana atau simple rate of return adalah teknik penganggaran modal lainnya untuk tidak melibatkan arus kas yang didiskonto. Nah, yang terakhir ada pasca audit proyek investasi. Pasca audit meliputi pemeriksaan apakah hasil yang diharapkan benar-benar direalisasikan atau tidak. Pasca audit membantu manajer tetap jujur dengan proposal investasinya, membuka kesempatan untuk memperkuat dan jika mungkin memperluas proyek yang sukses dan memotong kerugian dan proyek-proyek yang merugi. Nah, demikian tadi materi yang dapat kelompok saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.